28 hari setelah gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, sejumlah hal menjadi sorotan. Mulai dari upaya tim SAR yang masih berlakukan beragam upaya sampai dengan saat ini, distribusi bantuan hingga nasib para pengungsi. Kita akan lihat sejumlah data dan catatan yang diharapkan ini bisa diikuti dengan solusi konkret dari pemerintah. Yang pertama, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai dengan pemerintah Kabupaten Cianjur itu sendiri. Tetapi perlu kami ingatkan sekali lagi bahwa kemarin, pertanggal 28 November 2022, penanganan pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat ini sudah diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Karena menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, apa yang terjadi di Cianjur ini adalah bencana daerah, bukan bencana nasional. Tetapi sejak tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 November 2022 sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Yang pertama adalah terkait dengan pencarian dan evakuasi korban hilang. Ini juga masih berlangsung sampai dengan saat ini pemirsa, karena kabarnya masih ada 9 orang yang dinyatakan hilang. Tetapi angka 9 ini juga masih belum final karena tadi berdasarkan laporan tim dari lapangan pun masih ada beberapa warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya. Hal yang kedua yang juga sudah dilakukan sampai dengan saat ini adalah bagaimana korban luka ini juga sudah menerima perawatan, baik itu luka ringan, luka sedang maupun luka berat. Kemudian trauma healing bagi anak-anak. Karena informasi terbaru yang kami dapatkan, ada juga komedian nasional begitu ya, Indonesia yang juga turun ke lapangan, komunitasnya ini melakukan aksi trauma healing untuk menghibur tidak hanya anak-anak, tetapi juga para lansia, para orang tua yang ada di lokasi pengungsian itu juga menerima atau menjadi sasaran dari upaya hiburan tersebut. Berikutnya adalah distribusi bantuan. Menurut pantauan kami di lapangan, distribusi bantuan ini masih menuai permasalahan tersendiri. Bahkan ini juga harus menjadi perhatian dari berbagai khalayak. Tetapi untuk bantuan, permasalahannya apa nanti akan kami bahas di slide yang lainnya. Dan yang kelima adalah terkait dengan pembangunan rumah yang tahan gempa. Tetapi ini belum dilakukan karena memang tahap awal dari pembangunan rumah tahan gempa ini adalah bagaimana pendataan yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait. Kemudian tadi yang sudah didialogkan oleh rekan saya Sumiang dan juga dari pihak BNPB adalah bagaimana mendapatkan lokasi yang benar-benar aman untuk pembangunan rumah tahan gempa bagi para warga terdampak gempa bumi Cianjur magnitudo 5,6. Kita ke slide berikutnya, ini terkait dengan jumlah korban gempa Cianjur pemirsa. Tetapi yang perlu kami garis bawahi di sini adalah data per tanggal 28 November 2022 atau kemarin, tepatnya jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Meninggal ini sebanyak 323 orang, luka dirawat sebanyak 108 orang, mengungsi 100.330 orang. Angka ini terus bergerak, terus bertambah pemirsa karena pendataan terus dilakukan, dan korban hilang sebanyak 9 orang. Korban hilang sebanyak 9 orang ini terdiri dari 7 orang di Kampung Cugenang, Desa Cijedil RT 3 RW 1 dan juga 2 orang di Kampung Cicadas. Tetapi tadi kami mendapatkan informasi dari Levi Wardana yang berada di lokasi Desa Cijedil RT 3 RW 1 bahwa pukul 10.36 waktu Indonesia Barat tadi ada di Kampung Cugenang ini ditemukan 1 jenazah dan saat ini sedang dalam proses penggalian material longsor untuk diangkat karena memang kondisi atau posisi dari jenazah ini berada di tumpukan material longsor. Berbicara soal upaya pencarian ini di mapping pemirsa, di mapping di 3 lokasi. Yang pertama adalah di Worksite 1 atau ini tepatnya di kawasan Warung Sate Sinta. Ini dikatakan oleh pihak Basarnas sebagai longsoran terparah. Ini yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Juli. Maksud kami 22 November pemirsa, di mana di Worksite 1 ini terdiri dari 36 personil, sudah jauh berkurang dibandingkan hari kedua, hari ketiga pasca gempa, 5 search dog dan juga 4 technical search. Kemudian di Worksite 2 ini di Kampung Cugenang, lokasinya lebih sedikit di bawah di Worksite 1. Ini adalah dikunjungi Presiden Joko Widodo pada hari Kamis tanggal 24 November 2022. Ini terdiri dari 74 personil, 4 search dog dan juga 4 technical search. Kemudian di Worksite 3, ini tepatnya di Kampung Cicadas, ini terdiri dari 81 personil, kemudian 2 search dog dan juga 4 technical search. Ini adalah
3 lokasi yang menjadi fokus utama dalam upaya pencarian dan juga evakuasi. Tetapi dalam melakukan upaya pencarian, upaya evakuasi, ada saja kendala yang dihadapi oleh tim di lapangan. Baik itu dari tim relawan, BPBD, BNPB, TNI, Polri, PMI, dan seterusnya. Setidaknya kami rangkum di sini ada 4 kendala utama pemirsa. Yang pertama adalah masih sering terjadi gempa susulan, kemudian cuaca. Ini dua hal penyebab atau kendala utama dalam proses evakuasi, karena memang ketika terjadi gempa susulan, kemudian cuaca turun hujan dengan intensitas yang tinggi, maka pencarian akan dihentikan dan tidak dilanjutkan. Begitu apalagi kalau beberapa waktu lalu turun hujan dengan durasi yang cukup lama sehingga durasi pencarian pada hari itu tidak bisa maksimal atau hanya sebentar saja. Berikutnya poin ketiga adalah elevasi curam. Tepatnya ini di kawasan Worksite 1 di Warung Sate Sinta. Ketika untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan untuk diangkat ke atas, ini elevasinya sangat curam. Bahkan tim Basarnas harus sampai menggunakan tali rappling begitu untuk kemudian diestafetkan pengambilan jenazah dari tim yang berada di lokasi penemuan jenazah sampai kemudian di atas masuk ke dalam ambulans. Berikutnya, yang keempat adalah terkait dengan kestabilan tanah. Ini pun juga terkait dengan gempa susulan dan juga cuaca. Karena semakin sering terjadi hujan, maka kontur tanah pun juga semakin becek seperti itu. Kemudian jika terjadi gempa susulan, akan ada sedikit sliding begitu yang menjadi menyebabkan ketidakstabilan terjadi pada tanah. Kemudian untuk jumlah rumah, pemirsa, jumlah rumah rusak ini terdiri dari atau sebanyak 63.229 rumah. Ini data terakhir per tanggal 28 November 2022, 63.000 rusak. Dan pada saat ini Pemkab Cianjur sudah menyiapkan 3 titik relokasi. Awalnya hanya satu, yakni di kawasan Sinar Galih, kemudian ditambah menjadi 3, yaitu ada tambahan Mande dan Pacet. Sinar Galih ini seluas kurang lebih 2,5 hektar, Mande seluas 4 hektar, dan Pacet seluas 10 hektar. Tapi pemirsa, harus ada persetujuan dari berbagai instansi, sebut saja dari pihak BMKG, PVMBG, dan juga dari BPN. Dan untuk itu ketika semuanya ini sudah terverifikasi, sudah tersetujui, maka pemerintah baru akan membangun rumah tahan gempa bagi warga terdampak. Selain rumah pemirsa, ada juga infrastruktur non-rumah yang mengalami kerusakan, dan data ini lagi-lagi juga bergerak dari tanggal 27 November ke tanggal 28 November. Ini kami gunakan data terbaru bahwa untuk bangunan pendidikan yang terdampak sebanyak 471 unit, ini bertambah dibandingkan hari sebelumnya. Kantor atau gedung ini pemerintahan sebanyak 17 unit, bahkan tepatnya di kawasan Desa Cijedil pun ini juga mengalami, kalau kami pantau, sudah tidak ada wujudnya, hanya terlihat tembok, kemudian ada rangkainya saja, tapi di dalamnya ini sudah tidak ada apapun begitu ya. Kemudian tempat ibadah yang roboh juga sebanyak 170 unit, untuk kesehatan 14 unit. Bahkan mirisnya Rumah Sakit Umum Daerah Sayang yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk proses identifikasi jenazah pun juga ikut terdampak. Kita menuju ke slide terakhir. Ini adalah terkait dengan pengungsi, kesehatan, dan distribusi bantuan. Sampai dengan saat ini pemirsa, ada 453 titik pengungsi, ini terpusat dan juga mandiri. Terdiri dari 334 pengungsian terpusat dan 119 pengungsian mandiri. Tapi ada juga hal lain yang juga disoroti adalah terkait dengan pengungsi yang sudah mulai mengalami sakit, ISPA, flu, dan juga diare. Kalau kami pantau, sebut saja ada pengungsian di kawasan Ciberem Kaler RT 4 RW 1. Di situ lokasinya tanahnya becek karena turun atau berada dalam musim hujan begitu, hanya dialaskan tikar tipis dan ada terpal. Jadi ini faktor sanitasi pun juga kurang. Kemudian kamar mandi pun hanya ada 2, itu pun harus berbagi untuk 380 orang. Air bersih pun juga harus berbagi untuk 380 orang. Inilah beberapa hal yang kami pantau bisa diduga kuat menjadi penyebab para pengungsi ini mengalami sakit. Berikutnya distribusi bantuan terkendala lokasi. Ini juga yang menjadi sorotan kami bahwa ketika hari pertama sampai dengan hari ke-6 bahkan 7 ini, masih ada beberapa titik pengungsian yang terdampak begitu, tetapi tidak tersentuh bantuan karena lokasinya tidak berada di pinggir jalan besar, tetapi fokusnya atau lokasinya ini berada di lebih masuk begitu untuk kondisinya. Untuk itu harus ada upaya lebih lagi dari pihak pemerintah, dari instansi-instansi terkait, sebut saja dari pihak TNI, dari kepolisian, relawan, dan seterusnya. Bahkan kami lihat di situ ada Polri, ada TNI Angkatan Laut yang juga tidak hanya mengerahkan kendaraan logistik
logistik beratnya saja seperti truk, tetapi juga mobil, motor trail, bahkan hingga berjalan kaki untuk betul-betul bisa menjangkau ke lokasi terdampak gempa yang sifatnya adalah terisolir. Pemirsa, sepekan pasca gempa Cianjur, memang ada beberapa aspek yang masih harus disoroti, mulai dari distribusi bantuan dan pendataan hingga lokasi pelosok, munculnya wabah penyakit yang mulai melanda pengungsi, pemenuhan kebutuhan air bersih, bahkan hingga keaktifan masyarakat untuk mau melaporkan ke petugas jika merasa masih ada anggota keluarga yang hilang. Kita doakan agar Cianjur segera pulih dan bangkit dengan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan toleransi.